Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Coba kasih senyum kepada sebelah kanan kiri saudara, senyum yang indah. Ya, puji Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap hidup, setiap kita pribadi yang ada hari ini. Nah, sore hari ini saya akan mau share tentang perspektif kehidupan atau sudut pandang kehidupan. Saudara, bicara soal kehidupan adalah hal yang sangat kompleks. Tidak mudah kita bisa jabarkan dengan sederhana dan singkat, tidak bisa kita juga simpulkan dengan cepat dan dengan tepat juga. Karena perjalanan hidup kita itu panjang. Ya, panjang. Kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan atau mungkin di awal atau seperempat perjalanan kita berkata, wah kok hidup itu enak ya. Lalu kita menyimpulkan bahwa hidup itu enak. Ternyata masih ada perjalanan yang panjang lagi dan ternyata ada pergumulan-pergumulan yang baru juga. Nah, artinya saudara, kehidupan itu panjang, paling tidak adalah sepanjang usia yang Alkitab katakan bahwa usia manusia 70 sampai 80 tahun, betul kan? Ya. Kalau sampai usianya 80 tahun itu berarti kita dapat bonus. Ya, itu kata Alkitab. Dan saya berkata kepada saudara, ketika kita sadar bahwa usia kita itu sebenarnya sekitar segitu, tapi juga kita berkata bahwa itu panjang sebenarnya. Panjang. Walaupun juga ada orang yang mengatakan singkat dibanding dengan kekekalan yang kita akan terima, itu memang singkat. Tetapi sebenarnya buat kita yang hidup dari detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, tahun per tahun, rasanya sangat panjang. Betul enggak Bapak Ibu? Kok diam semua Bapak Ibu? Amin. Ya. Sangat panjang. Kita menanti satu janji, ke janji berikutnya rasanya panjang. Kita menanti doa-doa kita dijawab, rasanya panjang. Kita menanti sakit kita disembuhkan, rasanya panjang. Dan seringkali dari panjangnya yang kita sebut tentang kehidupan ini, ada banyak hal yang kita harus mengerti. Makanya saudaraku, hari ini saya ingin berbagi tentang perspektif kehidupan dari apa yang Alkitab ajarkan. Supaya iman kita itu kuat ketika masih ada dalam perjalanan hidup ini. Katakan amin saudara, kasih kita kepada Tuhan tetap menyala di segala situasi. Lalu kita tetap on fire, kita tetap bisa fight melayani Tuhan. Kita tetap bisa firm, teguh dan tidak goyah di dalam hidup ini. Amin. Kita mau belajar bersama-sama. Saya sangat diberkati dengan satu ayat yang itu menguatkan hidup saya dan saya ingin bagikan buat saudara. Ada siap untuk mendengarkan sore hari ini? Mari kita buka bersama-sama dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16. Kita akan berbicara tentang perspektif kehidupan atau sudut pandang kehidupan. Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan. Bunyinya seperti ini. Lihat kata Tuhan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, ketika Anda baca ayat ini, kesan apa yang Anda terima? Buat saya, kesan ini sangat dalam. Artinya begini, ketika dia berkata, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, telapak tangan ini melekat pada tubuh. Katakan amin, saudara. Adakah tangan Anda yang tidak melekat pada tubuh? Ketika Tuhan berkata tanganku, ada tangan yang melekat. Gambarannya Tuhan memang roh adanya, tapi dia memberikan sebuah gambaran bahwa tentang apa yang kita bisa cerna dalam kehidupan tentang tubuh kita. Dan itu sebenarnya dia memakai gambaran bahwa tanganku, kata tangan Tuhan itu melekat kepada dirinya, pribadinya. Artinya apa? Saudara, setiap nama saudara melukiskan engkau tentang pribadi yang bersifat personal, yang bersifat pribadi, itu betul-betul ada di dalam dirinya. Artinya itu hal yang private buat Tuhan. Jadi Anda pribadi itu private buat Tuhan. Secara pribadi Anda itu dikenal Tuhan dan sangat-sangat dikenal Tuhan.
Katakan amin. Sangat private sekali, melekat. Kemana Tuhan, kalau boleh saya gambarkan dalam bahasanya Yesaya ini tentang tangan Tuhan. Tangan kan melekat pada tubuh. Ketika Tuhan melangkah kemanapun pergi, walaupun Tuhan maha hadir, kemanapun dia melakukan sesuatu, tangan ini dibawa, betul kan? Dan di dalam telapak tangan itu ada nama saudara sekalian. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Kemana Tuhan pergi, Anda ada di dalam pikiran dan hatinya Tuhan. Wow, ayat ini sangat luar biasa buat saya. Lalu mungkin ada yang bertanya, tapi sebelum kepada pertanyaan saya akan teruskan. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, kata Tuhan. Ada dua hal tentang tembok ini. Tembok ini bicara soal apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda bangun, apa yang saya bangun. Saudara, apa yang Anda bangun dan apa yang saya bangun itu tetap di ruang matanya Tuhan. Tembok itu juga berbicara tentang batasan. Keterbatasan kita, tembok. Setiap rumah itu ada temboknya. Dan tembok itulah batasan rumah kita. Katakan amin, saudara. Nah, batasan. Keterbatasan kita pun yang melekat pada diri kita sebagai manusia, itu tetap di ruang mata Tuhan. Yang artinya Tuhan tahu, Tuhan ngerti segala keterbatasan kita. Dan Tuhan yang tak terbatas itu sudah melukiskan Anda pribadi di dalam telapak tangannya. Sekarang saya mau bertanya, kalau nama Anda dan saya, pribadi Anda dan saya ada di telapak tangannya Tuhan, kemanapun Tuhan pergi, selalu tangan Anda bersamanya, apa yang kita takutkan? Halo? Tidak perlu apa yang kita takutin, betul? Tidak perlu kita takut lagi. Ini bahasa yang sangat luar biasa dari Yesaya ketika dia mendapat pewahyuan dari Roh Kudus, dari Allah tentang bagaimana kita berharga dan private sekali buat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan mari kita belajar lebih jauh. Lalu bagaimana Pak? Ada pertanyaan yang begini, hidup ini kan kompleks. Lalu bagaimana dengan wujud nyata Tuhan itu menyertai hidup kita? Wujud nyata Tuhan itu ada bersama dengan kita. Seringkali pandangan kita, pengertian kita tentang kehidupan yang kelihatan oleh mata ini begitu menakutkan. Betul nggak? Begitu menakutkan. Hari-hari ini kita digemparkan dengan virus, corona. Dan itu membuat orang takut semuanya, saudara. Sampai kemudian pemerintah membuat kebijakan, kita tidak boleh salaman. Atau kalau bisa, tetap hanya begini saja. Seperti zaman kerajaan dulu, saudara. Betul kan? Itu karena apa? Karena ya ada perasaan-perasaan yang menakutkan sebenarnya. Saudaraku, jadi kita melihat bagaimana peran Tuhan, penyertaan Tuhan yang menulis Alkitab di kitab Yesaya ini tentang nama kita di dalam telapak tangannya. Dengan kenyataan kehidupan yang kita hadapi, yang begitu sulit, belum hal-hal yang lain. Bagaimana kita bisa mengerti hal itu? Saudara, saya akan berikan gambaran begini. Seringkali kita tahu bahwa di dunia ini selalu ada musim. Katakan amin, ada musim. Di Indonesia ada dua musim. Musim hujan dan musim kemarau. Di Eropa sana dan Amerika, dan juga Amerika Latin di sana ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Dan ada. Tapi dunia ini menunjukkan bahwa ada musim sebenarnya. Dan tidak mungkin dalam sepanjang tahun itu tanpa, kalau di negara Eropa, tanpa melewati 4 musim. Kalau di Asia tanpa melewati 2 musim, sangat tidak mungkin. Betul kan? Dan itu harus terjadi. Yang setuju katakan amin, saudara. Itu harus kita lewati. Dan saya mau berkata bahwa Tuhan juga menciptakan musim. Ya, katakan amin, saudara. Tuhan juga meng-create musim itu. Nah, di dalam kebijaksanaannya ada musim. Dan musim itu harus kita lewati, bukan kita hindari. Yang setuju katakan amin. Musim itu harus kita lewati, musim itu harus kita hadapin. Nah, itu sebabnya keyakinan kita akan firman Tuhan di awal itu membuka perspektif, sudut pandang kehidupan yang membawa kita mengerti bahwa tantangan di dalam kehidupan ini harus dihadapi. Katakan amin, saudara. Harus dihadapi. Harus dihadapi. Sekali lagi saya berkata. Saudara, kita juga mengenal lagi dalam hidup ini ada malam dan ada siang. Betul enggak, saudara? Dan tidak selamanya selama 24 jam itu siang terus. Atau malam terus. Tidak. Ya kan? 24 jam itu ada malam. Ada siang. 2 hal. Nah, saudara, saya mau bertanya, ketika malam itu datang seperti jam segini ini, gelap mulai di luar sana, apakah Anda penuh ketakutan? Saya mau bertanya. Ketika malam itu mulai jam 6, kemudian gelap,
berganti malam dari siang, berganti kepada malam, apakah Anda ketakutan menghadapi malam? Saya berkata, tidak kan? Halo? Tidak. Dengan refleks aja itu terjadi dan Anda hadapin. Loh Pak, gelap Pak malam, ada PLN, pejat skaklar, listrik nyala, bisa kelihatan di tengah malam. Betul enggak? Kalaupun saudara, tidak ada listrik, tidak ada saklar dan bisa nyala, listrik mati. Anda pergi keluar, atau di dalam ada senter, betul enggak saudara? Betul? Selalu ada jalan keluar, yang setuju katakan amin saudara. Pada saat Anda keluar di sana, mungkin gelap, tetap ada bulan dan bintang. Katakan amin saudara. Jadi Anda perhatikan, nah saudaraku, tanpa melewati malam yang gelap, tidak mungkin mentari pagi itu tiba. Halo? Ya. Coba kita mulai perspektif belajar sesuatu yang Alkitab ajarkan. Supaya hati kita ini semakin percaya sama Tuhan dan semakin kuat di dalam menghadapi hidup ini. Yang setuju katakan amin. Iman kita semakin teguh di dalam hidup ini. Jadi tanpa melewati malam yang gelap, tidak mungkin mentari pagi tiba. Dan kalaupun Anda di dalam kegelapan, sementara menanti matahari belum datang, belum terbit karena tengah malam, masih jam 5 pagi, masih jam 4 pagi, masih gelap. Sekalipun masih gelap, tetap ada bintang dan bulan. Katakan amin saudara. Halo? Dan semuanya tidak menjadi gulita. Setuju Bapak Ibu? Ya, jadi kita melihat hal-hal yang seperti ini harus kita pahami dalam hidup ini. Dan itu harus kita hadapi. Setuju? Dan selalu ada jalan keluar di sana. Di tengah malam yang gelap pun, kalau itu di ruangan, ada skaklar listrik yang kita bisa nyalain lampu. Kalau itu di luar, ada bintang, ada bulan, dan sebagainya. Oleh sebab itu cara kita melihat, sudut pandang kita, perspektif kita tentang kehidupan itu harus benar. Sebab ketika tidak, Anda akan frustasi dan Anda akan menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri dan imanmu akan runtuh di sana. Katakan amin saudara. Mari kita belajar melihat perspektif kehidupan yang Tuhan rancang di dalam hidup ini. Bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita hadapi. Yang setuju katakan amin saudara. Untuk kita hadapi. Jangan pernah bertanya, kenapa Tuhan kok ini terjadi? Usahaku kok tidak Engkau tolong? Keluargaku kok tidak Engkau tolong? Penyakitku kok tidak Engkau sembuhkan? Kenapa? Jangan bertanya itu. Sekali, kalau Anda ngerti perspektif kehidupan, itu kan harus kita hadapi. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau itu harus kita hadapi, berarti pertanyaannya begini, apa yang akan aku temukan di balik semua kesukaran yang aku hadapi? Katakan amin, saudara. Itu pertanyaannya. Orang yang menggali emas, saudara, menggali emas, itu dia kerjanya setengah mati. Penuh dengan kesukaran dan kesulitan ketika dia gali emas semakin dalam, itu peluhnya keluar, keringatnya keluar, dan kesulitan semakin banyak. Tetapi saudara, ketika dia temukan emas di dalam dasar bumi itu, dia temukan emas, segala capek, lelah, keringat itu tiba-tiba hilang semua. Halo saudara? Dan kadang-kadang yang berharga itu ditemukan lewat kesukaran. Katakan amin saudara. Setuju? Seberapa banyak yang setuju saudara? Katakan ya. Halo, saya ajak sudah pelan-pelan hari ini. Saya tidak akan panjang khotbah saya. Saya ajak pelan-pelan supaya Anda mengerti tentang hal ini. Saya dibesarkan, iman saya kuat sampai hari ini, dibesarkan dari masa kesukaran yang paling banyak. Buat saya begini, kalau orang itu kenal Tuhan, karena berkat, dengarkan ya. Karena berkat, karena dapat uang yang banyak, dapat posisi yang tinggi, baru mengenal Tuhan. Orang Jakarta berkata bahwa itu cetek sekali, katakan amin saudara. Ya, cetek. Karena satu kali itu jabatan hilang, satu kali berkat itu hilang, kita bisa tinggalkan Tuhan. Betul enggak? Halo? Tapi saya mau berkata kepada Anda, kalau Anda temukan emas di dasar bumi lewat sebuah perjuangan yang tidak mudah dan sukar sekali, dan ketika Anda dapatkan, Anda tahu artinya sebuah perjuangan hidup itu. Dan Anda tahu ketika masa sukar yang berikutnya datang, Anda tahu cara mengatasinya. Katakan amin saudara. Saya akan pelan-pelan di sini, supaya Anda bisa tangkap benar. Nah, saya ingin mau tunjukkan sebuah kesaksian yang hebat. Dari seorang yang lagunya kita sering nyanyikan, khususnya di gereja-gereja Protestan, di gereja-gereja yang non-karismatik. Bahkan saya menyukai lagu ini. Seorang yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby itu dari kecil, dia bisa melihat.
seperti kita normal. Tapi satu kali dia punya penyakit mata dan kemudian karena penanganan yang terlambat, nggak tahu bagaimana dia buta dan nggak bisa melihat sampai dia tua, sampai dia dipanggil Tuhan dia nggak bisa melihat. Tapi prosesnya menarik, saudara. Ketika dia buta, nggak bisa melihat, padahal dia sudah pernah melihat. Saudara, orang yang buta dari lahir jauh lebih enak daripada orang yang sudah pernah melihat tiba-tiba buta, betul kan, saudara? Halo? Karena dia tahu sudah bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa melihat, itu stres, saudara, stres banget. Stres banget. Nah, saudara, dia bertanya kepada papahnya ketika dia buta, masih kecil itu. Dia bertanya, "Papa, Mama, mengapa tetap gelap? Dulu aku bisa melihat, Papa. Dulu aku bisa melihat, Mama. Tapi kenapa kok sekarang tetap gelap dan aku tidak bisa melihat?" Ibunya dengan linangan air mata, Ibu Fanny Crosby ini berkata begini, "Tunggu nak, beberapa hari lagi. Tunggu nak, beberapa hari lagi." Setiap kali anak ini bertanya, "Kapan aku bisa melihat? Kok semua jadi gelap?" Tunggu beberapa hari lagi. Dan anak ini menunggu beberapa hari terus dan tidak bisa melihat sampai dia dewasa dan sampai mati. Dia tidak bisa melihat. Pertanyaannya, apakah selama dia tidak bisa melihat itu semuanya jadi gelap buat hidupnya? Tidak. Justru di saat dia tidak bisa melihat, dia bertemu bintang. Siapakah bintang itu? Yaitu Tuhan, katakan amin, saudara. Yang menemui dia secara pribadi. Dan terang itu datang dalam kegelapan hidupnya. Pribadi Tuhan itu datang dalam kegelapan hidupnya. Dan akhirnya dia bisa menciptakan dua lagu. Lagunya ini, saudara. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Anda bisa nyanyikan lagu itu? Siapa yang ngarang? Fanny Crosby. Di tengah kegelapan, dia menemukan bintang. Katakan amin, saudara. Dan dia tidak meruntuhkan hidupnya dengan kegelapan itu. Dan dia berkata, "Aku tetap percaya Tuhanku. Aku tetap percaya rancangan Tuhan. Aku yakin namaku diukir di dalam telapak tangannya." Kata begitu. Sekalipun dunia gelap, aku tidak bisa melihatnya. Tapi dia melihat bintang yang hadir dalam kegelapan itu. Dan dia tahu berjumpa dengan Tuhan. Dan dia ciptakan lagu itu. Dan lagu yang kedua, yang terkenal juga. Bahwa Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berikan berkat-Mu. Katakan amin, saudara. Lagu itu dinyanyikan di tengah-tengah kegelapan. Dia dapatkan kegelapan, dia melihat bintang itu, saudara. Saya mau berkata kepada saudara, tidak pernah ada musim kesukaran yang bisa meruntuhkan sebuah rancangan dari Sang Maha Pencipta di dalam kehidupan setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Hari-hari ini dibutuhkan orang-orang yang tangguh, iman yang kuat di hadapan Tuhan di segala musim kehidupan. Temukan kalau engkau sedang berjalan di dalam sebuah kegelapan dalam hidupmu, masa sulit, masa sukar, pastikan kau temukan bintang di sana, di tengah kegelapan itu. Katakan amin, saudara. Sebab bintang itu ada di dalam kegelapan. Amin. Sebab bintang itu ada di tengah malam. Dan sebab bulan itu juga ada di tengah malam. Jangan hanya rindukan matahari. Sebab tidak selamanya siang itu 24 jam. Katakan amin, saudara. Tapi yang penting kau temukan di tengah malam pun kau tahu ada matahari, ada bulan di sana. Dan di siang pun ada matahari, kau mudah temukan di sana. Kalau dalam musim ini, dua musim ini kau temukan tentang bintang, tentang bulan, tentang matahari, kau akan firm, kau akan kuat di dalam hidup ini. Kau akan tidak goyah di dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang Tuhan pakai kesukaran untuk membuat iman kita bertumbuh menjadi sempurna dan mengenal Tuhan dengan baik juga. Saya bertemu dengan banyak orang yang hidupnya menderita, saudara. Tapi justru saya kagum ketika dia bercerita tentang Tuhan.
Justru hidupnya enggak mudah. Hidupnya enggak mudah. Saya tahu ada orang-orang yang saya kenal hidupnya enggak mudah. Ekonominya berantakan, habis total. Dan kemudian dia ditinggalkan suaminya, dia ditinggalkan istrinya, anak-anaknya melupakan orang tuanya. Dan semuanya terjadi begitu luar biasa. Dan dia sendiri sebatang kara. Dan dia hidup sulit dari hari ke hari untuk bertahan hidup. Tapi saya ketika ketemu dengan orang ini, dia selalu bercerita lebih daripada apa yang saya perkirakan. Dia berkata, God is good for me. Katakan amin, saudara. Orang ini orang yang tangguh, saudara. Di masa sulit, dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Artinya dia temukan selalu bintang dan bulan di masa gelap hidupnya. Amin. Saudaraku, satu kali orang berkata, Pak, kenapa kok ini hidupku penuh dengan badai dan hujan yang terus menerus, badai, petir menyambar-nyambar. Kok tidak henti-hentinya terus berlangsung seperti itu. Saya ngomong kepada orang ini, jikalau kita tidak pernah mengalami hujan dan badai dan angin yang kencang, bagaimanakah kita dapat melihat pelangi? Karena pelangi itu akan muncul ketika habis hujan. Katakan amin, saudara. Halo? Saudara, dalam perjalanan hidup kami, saya dengan istri, badai itu banyak datang. Hujan banyak lebatnya dan seolah-olah seperti tidak bisa dilihat. Angin begitu kencang, kalau hujan lebat itu Anda lihat kan seperti gelap semua rasanya. Tidak bisa lihat apa-apa. Petir menyambar-nyambar. Kita sepertinya nggak bisa melihat apapun. Apa yang kita nanti ini? Apa yang kita tunggu? Saudara, tiba-tiba ketika hujan itu berhenti, petir tidak lagi menyambar-nyambar, tiba-tiba ada pelangi. Artinya ketika semua problem itu selesai, kita lewati dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba ada pelangi di dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Yang membuat kita bisa tersenyum dan berkata indah. Katakan amin, saudara. Luar biasa. Itulah perspektif kehidupan. Amin. Dan kita mau belajar hari ini tentang apa yang Alkitab katakan. Saya pikir kita semua setuju bahwa ikut Tuhan tidak selalu mulus. Katakan amin, saudara. Karena Tuhan itu tetap terikat dengan apa yang dia sudah lakukan. Bahwa hukum alam ini ada musim-musimnya. Dan itu yang buat Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan itu harus kita lewatin. Tidak boleh kita ubah dengan cara kita, dengan mencoba, dengan ego kita. Dan tidak akan pernah Tuhan melanggar apa yang dia sudah buat, setuju? Ya. Tapi dia siapkan kita untuk belajar melewatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Fanny Crosby, mungkin Anda bertanya, kenapa dia tidak mengingkari Tuhan? Kenapa dia tidak meninggalkan Tuhan? Karena dia sudah menemukan pelangi dan bulan di tengah malam yang dia gelap itu, tidak bisa melihat. Saudara, kalau saya boleh gambarkan ya, bahwa kehidupan ini seperti peperangan dalam hidup ini. Kan kita harus memenangkan kehidupan ini kan, setuju Bapak Ibu? Amin. Ada banyak yang kita bisa meruntuhkan iman kita. Ada banyak yang bisa membuat goyang iman kita. Ada banyak yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini saya mau mengatakan bahwa kalau saya gambarkan bahwa kehidupan itu seperti peperangan, saya mau berkata begini, kalau tantanganmu besar, kalau persoalanmu besar, dan intinya itu seperti peperangan yang besar, maka kemenangannya akan besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Amin. Kalau peperanganmu kecil, tantanganmu kecil, maka kemenanganmu juga kecil. Amin. Dan saya juga mau berkata, semakin besar pergumulan dan tantangan yang engkau dan saya hadapi, semakin besar mujizatnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ini perspektif yang Anda harus tahu. Sebab nama Anda dan nama saya itu di telapak tangannya Tuhan. Amin. Ya. Kalau engkau punya masalah, yang terganggu itu Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau engkau punya pergumulan, Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan terusik setiap waktu. Katakan amin, saudara. Tapi ketika engkau tetap bersama dengan Dia, Dia yang akan melakukan menjadi bagiannya. Dan engkau tidak perlu mengubah menurut apa yang kau mau. Katakan amin, saudara. Dan ini perlu hal yang saya sungguh waktu saya mau datang dan saya mau pergi ke tempat ini, saya berdoa, Tuhan apa yang saya mau bagikan buat jemaat di tempat ini. Jujur saya berkata, saya itu masih dalam sebuah tulisan di dalam agenda saya ini, saudara. Jadi saya belum masukkan di iPad, ya. Tapi saya mau bagikan buat saudara.
Ini satu kebenaran yang saya diberkati sekali, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, satu kali anak saya yang masih kecil waktu itu berjalan-jalan bersama dengan saya. Dan ketika kami sedang jalan-jalan, tiba-tiba gelap gulita, jam 12, jam 11 siang, tiba-tiba gelap gulita dan mulai netes air hujan. Dan gelap, lalu kemudian petir mulai menyambar, kilat mulai menyambar. Anak saya ketakutan waktu kecil. Dan dia berkata, "Papi, gelap papi, petir, aku takut." Terus saya bilang waktu itu saya masih ingat, tak peluk dia, enggak usah takut, nak. Enggak perlu takut. Enggak perlu takut. Semua sebab tidak selamanya itu akan mendung. Satu kali mendung itu akan pergi, katakan namanya saudara. Dan tidak selamanya petir itu akan menyambar-nyambar. Satu kali dia akan berhenti. Dan ketika petir berhenti, hujan berhenti, lalu kita melihat nak, tanah itu akan dibasahi dengan hujan yang habis dengan hujan lebat itu. Tanah itu dibasahi dengan subur dan benih-benih yang di dalam permukaan tanah tiba-tiba menjadi muncul dan mengeluarkan buahnya dan bertumbuh kelihatan di permukaan. Katakan namanya saudara. Artinya apa? Saya mau kasih tahu kepada mereka, kepada anak-anak saya khususnya, jangan pernah takut. Sebab nanti setelah selesai, benih yang unggul dalam dirimu itu akan tumbuh dengan luar biasa. Amin. Saya sangat yakin itu. Itu sebabnya saya tidak akan pernah takut dengan kehidupan ini. Sebab nama Anda dan nama saya dilukis di telapak tangannya Tuhan. Tuhan yang menciptakan musim itu. Katakan namanya saudara. Dan Tuhan tidak akan pernah menghapuskan musim itu. Tetapi Tuhan tetap akan biarkan musim itu ada. Tetapi Tuhan buat kita kuat melewati musim itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya harap Anda menangkap apa yang saya katakan. Saudara, saya itu suka drive, suka nyopir, ya Pak Dokter. Saya ini suka nyopir Pak. Ya. Tapi jangan jadikan saya sopir Pak. Ya. Saya suka nyopir, biarkan saya jadi pendeta saja. Ya. Saya suka nyopir. Satu kali, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih usia 40 tahun, saya beranikan diri untuk nyopir. Zamannya Pak Harto masih jadi presiden. Saya nyopir dari Bandar Lampung ke Medan, 3 hari 2 malam tanpa diganti, saudara. Istri saya saksinya. Dan lewati tengah malam lewat hutan-hutan. Sampai 3 hari 2 malam, sampai di Medan, saudara. Saya turun dari mobil, kaki saya geter. Tak pikir kaki saya udah hilang. Udah geter, semutan semua, saudara. Wah, sudah capek. Dan kalau pulang pergi 1 minggu kan Pak? 1 minggu. Dulu saya suka begitu, suka. Dan sampai sekarang juga masih suka. Tapi nggak jauh-jauh sekali. Yang ke Medan sudah bertobat saya. Yang ke Medan saya sudah bertobat, saya nggak mau lagi. Lebih baik naik pesawat cuma 2 jam dari Jakarta, gitu, ya. Jadi saya udah bertobat saya. Nah, saudaraku, saya suka nyopir. Dan saudara camkan apa yang saya katakan. Saudara juga ada beberapa yang suka drive pasti. Pada saat Anda mengendarai mobil, dan kemudian Anda menghentikan laju mobil Anda rem, dek gitu. Alasan ngerem Anda dan membuat mobil itu berhenti, saya yakin alasannya bukan sekedar menghindari tabrakan, betul? Pasti ada alasan-alasan yang lain. Entah Anda mampir, pergi kemana, mau beli apa, mau kencing, berhenti, rem, betul kan? Nah saudara, tantangan di dalam hidup kita, seringkali menghentikan laju perjalanan kita dengan Tuhan, betul enggak? Ya. Betul kan? Tapi saya cuma pesan, kalau Anda berhenti, karena tantangan itu, jangan pernah mundur. Tetap aja berhenti dulu. Tetap yakin berhenti, tapi yakin bahwa kamu akan meneruskan perjalanan. Setuju? Ya. Sebab ketika Anda berhenti karena tantangan dan punya keyakinan untuk terus meneruskan perjalanan dan tidak mundur, pasti satu kali Anda berhenti dengan satu tujuan bahwa orang lain bisa numpang di dalam mobil saudara. Bisa nangkep di sini. Anda berhenti bukan maksud untuk menghindari tabrakan, tapi Anda berhenti asal tidak mundur. Mobil berhenti belum tentu menghindari tabrakan. Kadang-kadang mobil berhenti untuk memasukkan penumpang. Katakan namanya saudara. Maksudnya apa? Begini saudara, dengarkan. Ini penting sekali. Seringkali kita merasa di dalam perjalanan iman kita, ketika kita menghadapi tantangan, kita nggak bisa maju. Tapi kita punya keinginan untuk maju, tapi kita nggak bisa maju. Rasanya berat gitu, betul? Rasanya berat, tantangannya besar. Cukup di situ, jangan mundur.
Anda terus di situ, tetap teguh kepada Tuhan, sekalipun untuk jalan lagi berat sekali, tapi jangan mundur saya berkata. Tetap aja teguh pegang Tuhan, percaya sama Tuhan, firm sama Tuhan. Nanti ada orang-orang yang lihat hidupmu di tengah masa sulit, tantangan yang besar, engkau tidak bisa jalan, tapi nggak mau mundur, dan engkau tetap percaya sama Tuhan. Ada orang yang menjadi percaya Tuhan, dompleng di dalam kehidupanmu. Artinya jadi kesaksian yang hebat dalam hidup saudara. Amin. Saudara, sering kali orang menghindari masa sukar. Tapi seringkali Tuhan pakai masa sukar itu, kalau kita bisa bertahan, kita punya iman yang kuat, itu bisa menjadi sebuah kesaksian yang besar. Dan kalau itu menjadi kesaksian yang besar, orang di luar mobil itu bisa numpang pada saat Anda berhenti dan ikut. Mau kemana? Aku mau ikut. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mau kemana? Aku mau ikut. Itu sebabnya jangan berapriori dan berasumsi tentang sebuah perspektif kehidupan yang panjang itu. Dan jangan menyimpulkan di awal, jangan menyimpulkan di tengah, dan jangan menyimpulkan di perempat depan. Sebab kesimpulannya tidak akan pernah ada sebelum Anda mengakhirinya. Amin. Tidak akan pernah ada. Itu sebenarnya selama nafas ini masih ada, selama saya masih hidup, Anda masih hidup, selama saya masih pegang Tuhan di dalam hidup saya, apapun boleh jadi. Petir boleh nyambar, badai boleh datang, gelap boleh muncul. Tapi tetap firm. Katakan amin saudara. Sebab pasti akan lewat. Pasti akan lewat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan satu ayat. Yuk kita buka bersama-sama. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Menarik ayat ini, simpel sekali, tapi mengajarkan sesuatu yang besar buat hidup kita. Ibrani 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat ini bicara bagus, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat, dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tirai, dilabuhkan kepada Kristus maksudnya. Saya mau berkata kepada saudara, di mana ada pengharapan, selalu ada kehidupan. Kalau tidak ada pengharapan, yang muncul kematian, sekalipun dia hidup. Katakan amin. Oke, tangkap sesuatu di sini. Aman bagi jiwa, hidup. Jiwa dilindungi kalau ada pengharapan. Tapi kalau tidak ada pengharapan, kita hidup secara fisik, tapi kita sudah mati sesungguhnya. Banyak orang yang dalam perspektif kehidupannya, dia ada di dalam sebuah perjalanan kehidupan, tapi sebenarnya dia sudah mati. Katakan amin saudara. Halo? Karena tidak ada pengharapan. Karena pengharapan itu jangkar yang kuat. Saudara, kapal itu ketika dia di samudra dan dia berlabuh di tengah-tengah samudra, apa yang dilakukan oleh seorang pelaut dan nakoda yang hebat, yang unggul itu? Dia akan lemparkan jangkarnya, sauhnya itu jatuh ke dalam permukaan laut. Supaya apa? Ketika gelombang samudra itu datang, kapal itu hanya goyang saja, tapi tidak bergeser dari tempatnya. Katakan amin saudara. Halo? Tuhan itu inginkan kita tidak bergeser iman kita. Goyang sedikit boleh, tapi bergeser jangan. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan saudara. Pada saat kita tiba-tiba menghadapi sebuah masalah, kita bisa goyang. Ini Pak Pendeta yang khotbah ini juga goyang Pak. Ketika ada masalah itu goyang. Tapi kami pastikan bahwa kami tidak bergeser. Sebab pengharapan itu masih ada. Katakan amin saudara. Sebab pengharapan itu sauh yang kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kali ketika anak saya divonis harus diambil indung telurnya satu, masih gadis, 25 tahun, belum menikah. Dan diambil indung telurnya karena ada kista, 12, diameternya 12 kali 17 cm. Lalu kemudian kandungan air dan darahnya 2,5 liter. Dan harus dioperasi dan 3 jam harus dioperasi. Dan pada saat itu kami deg-degan sama istri dan jangan sampai pecah. Kalau pecah itu kanker akan ada di seluruh tubuhnya. Dan kami berdoa dan kami waktu dengar berita itu tanpa ada gejala apa-apa. Maaf saudara, anak saya itu tidak ada gejala apa-apa. Semua sehat-sehat saja. Tiba-tiba hanya gara-gara pakai jin itu kan tidak bisa masuk. Ini yang agak gede. Lalu kemudian istri saya dengan simpelnya, seorang ibu kan simpel, olahraga, renang biar kempes perutnya. Jangan makan terus.
Ya begitu istri saya. Ternyata ketika diperiksa dokter, ada kistanya, ada tumornya, saudara. Dan macam-macam lah yang terjadi saat itu. Kami seperti kayak petir disambar gitu, disambar petir lah. Des gitu. Aduh Tuhan, gimana ini? Enggak ada tanda-tanda. Kalau ada tanda kami siap, betul kan? Dan dokter berkata, harus ditindak cepat Pak. Jangan lama-lama, ini pecah bahaya. Saudara, saat itu saya goyang saya, betul kan? Dan dokter berkata, Pak maaf, ini harus diambil hidung telurnya satu. Dia belum menikah saudaraku. Dan saya berkata kepada dokter, dokter masih bisa hamil? Bisa Pak. Tapi saat itu saudara, kami seperti orang bingung dan goyang. Tapi pengharapan tetap ada, katakan amin saudara. Dan ketika pengharapan ada, kami tidak bergeser, hanya goyang saudara. Amin. Kami tidak dipindahkan ke tempat lain oleh karena persoalan. Kami tetap ada di tempat rule, track yang benar. Katakan amin saudara. Itu yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Jadi saya berkata saudara, pengharapan itu seperti sauh, jangkar yang kuat. Pengharapan, saudara selama masih ada pengharapan, selalu ada kehidupan. Kalau sudah tidak ada pengharapan, kematian yang ada, sekalipun kita hidup. Tapi kita akan mengalami kematian. Jadi makanya saudaraku, saya berkata bahwa pengharapan itu dikatakan jangkar yang kuat. Dalam bahasa Inggris kata kuat itu strong. Dan firm. Firm itu kokoh, tidak goyah. Kokoh, ya. Kokoh, tidak goncang dan dipindahkan. Kokoh beranda, tidak bergeser. Unshakable, tidak tergoncangkan. Katakan namanya saudara. Unshakable. Dan saya berkata kepada saudara hari ini, Tuhan tidak ingin Anda menjadi orang yang tidak menghadapi masalah dan kemudian hidup itu mulus. Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Atau mungkin juga Tuhan tidak kehendaki Anda menjadi orang yang hanya jalannya enak-enak saja. Tidak. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan masa sukar itu datang, kesulitan itu datang, supaya Tuhan mau lihat kepada orang di sana, kepada setan di sana, kepada iblis di sana, dan berkata, dia bisa berkata, ini lihat anakku, unshakable, tidak tergoncangkan. Katakan amin saudara. Dia juga mau lihat gerejanya unshakable, tidak tergoncangkan. Yang setuju katakan amin saudara. Itu yang Tuhan mau. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya kalau orang sudah tidak punya pengharapan, asanya sudah tidak ada. Disebut apa? Putus asa, ya kan? Putus asanya, harapannya sudah putus. Hopeless bahasa Inggrisnya. Tidak ada pengharapan. Nah sekarang di khotbah saya yang terakhir ini, poin yang terakhir. Saya kan janji gak panjang kan saudara? Ya. Betul? Ya, saya mau bertanya, apa sih yang paling berharga di dalam hidup Anda hari ini? Apa sih yang paling berharga? Saudara, banyak jawaban pasti. Kalau saya bikin kuesioner hari ini, saya kasih kepada Bapak Ibu satu-satu, pasti jawabannya macam-macam. Apa sih yang paling berharga dalam hidupmu hari ini? Pasti macam-macam jawabnya. Tapi saya bertanya pertanyaan kedua, kalau engkau jawab uang, kalau engkau jawab jabatan, kalau engkau jawab nama besar, kalau engkau jawab semua yang bersifat kelihatan oleh mata, saya berkata kepada saudara, semua itu bisa digoncangkan, betul enggak? Halo? Semua bisa digoncangkan. Saya berkata, apapun yang kita andalkan di bumi ini bisa digoncangkan. Kecuali Tuhan yang tidak bisa digoncangkan. Karena firman-Nya berkata, ketika semua digoncangkan, yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Tapi yang tidak bisa digoncangkan akan tinggal tetap. Katakan amin saudara. Betul kan? Itu firman Tuhan. Nah makanya saudara, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Yang paling berharga itu adalah hal yang paling membuat, kalau ini tidak ada dalam hidupmu, aku habis sudah. Apa kira-kira? Kalau ini tidak ada, hidupku akan hancur. Gitu. Saudara, satu kali Tuhan tuh waktu saya berdoa beberapa tahun yang lalu, ketika di tengah-tengah kesuksesan saya, dalam tahap yang pertama perjalanan kami berhasil, orang mulai menyanjung kami, orang mulai menghargai kesuksesan kami, lalu orang mulai memberikan penghargaan kepada kami, sampai kemudian bentuk penghargaannya sampai hari ini
melekat pada saya, yaitu jabatan yang Tuhan berikan. Dan itu ketika orang mulai memuji-muji, orang mulai menyanjung-nyanjung, kami berdua dalam pergumulan pelayanan dan perjalanan dari masa nol, dari nol sampai kemudian bisa. Dan orang melihat perjalanan itu sejarahnya, orang mulai menulis buku tentang riwayat hidup saya, penulis buku sekuler, saudara. Penulis buku sekuler itu menulis riwayat hidup kami, autobiografi kami. Dan kemudian diceritakan dari susahnya kami hidup dari kecil. Dan mereka membuat wawancara dengan orang-orang di sekitar, di kampung di mana saya hidup. Di desa di mana saya hidup ketika saya masih kecil. Sumber-sumber yang bisa melihat riwayat hidup kami, ditanyain semuanya. Dan kemudian jadilah buku biografi saya, Titian Kehidupan. Dijual di Gramedia dan macam-macam pada terbit tahun 2009. Ketika orang mulai menyanjung itu, satu kali ketika saya merasa bahwa saya sudah berhasil, saya merasa saya sudah oke, tiba-tiba waktu saya berdoa, Tuhan itu bertanya begini, Roh Kudus bertanya begini, apa sih yang paling berharga menurutmu di dalam hidupmu hari ini? Pertanyaan itu seperti biasa, tapi tiba-tiba saya nggak bisa jawab, saudaraku. Dan saya tanya, Tuhan apa maksudnya? Lalu Roh Kudus berkata, kalau sekiranya itu diambil, kamu tidak lagi bisa apa-ngapain lagi. Itu yang berharga. Kalau itu kira-kira tidak lagi ada padamu, kamu hancur. Apa? Halo? Saudara, lalu Tuhan kasih satu jawaban di dalam Alkitab. Saya sadar betul, 3 hal yang Alkitab harusnya menjadi yang berharga buat hidup saya. Dan saya yakin juga harus menjadi yang berharga buat saudara. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Katakan amin, saudara. Sebab kalau sudah tidak ada iman, hidupmu hancur. Betul enggak? Kalau sudah tidak ada pengharapan, Anda hancur juga. Sudah kalau tidak ada kasih lagi, Anda menjadi orang yang paling jahat di dunia ini. Betul enggak, saudara? Betul kan? Dan itu yang Alkitab ajarkan, iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang bernilai. Dan saya mulai hari itu saya sadar bahwa yang saya jaga, yang bernilai dalam hidup saya, inilah yang saya jaga. Tidak boleh pergi, mau digoncang kayak apapun. Tengah malam, gelap sekalipun, petir menyambar-nyambar. Saya pertahankan iman saya, pengharapan saya, dan kasih saya kepada Tuhan. Sebab itu yang akan menghantarkan hidup saya bisa berhasil. Dan unshakable. Katakan amin, saudara. Jadi kalau ada orang bertanya, Pastor David, apakah engkau pernah mengalami masa sulit? Setiap hari, hampir setiap hari mengalami masalah itu. Apakah engkau difitnah orang? Pernah, sering difitnah orang. Apakah Pastor David engkau pernah dijahatin orang? Sering dijahatin orang. Apakah engkau pernah dilukai orang dan dikecewakan orang? Pernah dikecewakan. Tidak ada yang mental, tidak ada yang kebal, katakan amin, saudara. Bahkan saya goyang ya, tapi saya tidak mau bergeser. Pada saat saya tahu semenjak itu, yang bernilai dalam hidup saya, yang bisa membuat saya unshakable adalah iman, pengharapan, dan kasih saya kepada Tuhan. Dan ketika itu saya pegang sampai hari ini, istri saya saksinya, pegang sampai hari ini, badai sebesar apapun, tidak akan menggoyahkan kami. Katakan amin, saudara. Sebab saya yakin nama saya, nama saudara, sudah dilukiskan di telapak tangannya Tuhan. Sang pembuat musim kehidupan. Dan kita terus berjalan bersama dengan Dia di segala musim kehidupan kita. Amin.